Ini adalah salah satu postingan yang saya buat menggunakan AI dan diupload di Facebook saya. Tayangannya nyampe di angka hampir 4 ribuan. Dan mungkin di sini teman-teman bertanya, kalau misalkan akun Facebook kita yang udah monet, terus kita upload nih gambar AI di Facebook, kira-kira bakal dapat dolar apa enggak? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk bahas. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton deh sampai selesai. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan dolar, mungkin di sini kita ini harus konsisten bikin konten. Dan itu adalah salah satu kuncinya. Tapi kayaknya nggak semua orang itu mampu untuk konsisten bikin konten. Kenapa? Karena yang pertama itu dari segi idenya. Susah banget untuk nemu ide kira-kira yang cocok untuk akun Facebook kita. Itu bahas apa? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak semua orang juga mungkin bisa public speaking ataupun belum pede di depan kamera. Jadi mau nggak mau ini kita harus mikirin bagaimana caranya kita bikin konten yang menarik tapi tidak menampilkan wajah. Jelas untuk pemula ataupun yang udah monet bakalan kebingungan. Yang ada malah stagnan. Dan udah pasti kalau misalkan seperti itu, kita nggak bakal dapat yang namanya dolar. Dan tahu nggak teman-teman, kalau misalkan kita pengen jangkauannya lebih luas dan dolarnya pengen lebih naik, itu kita cukup upload yang namanya sebuah foto. Nah, ini adalah cara yang paling praktis dan cara yang paling mudah. Pasti semuanya itu bisa melakukan cara seperti ini. Tapi, ini ada tapinya ya. Kalau misalkan kita main asal jepret aja, main asal foto aja, terus kita kirim, mungkin bisa aja nih ya. Beberapa orang itu mau nge-report akun kita. Dan bisa aja yang tadi awalnya itu nge-follow jadi nge-unfollow. Kenapa? Alasannya karena foto yang di-upload itu nggak ada maknanya, nggak ada value-nya, dan nggak ada kejelasan gitu. Makanya ya dianggapnya sebagai konten yang kurang menarik lah. Dan ujung-ujungnya trafficnya malah anjlok dan gak bisa dapet jangkauan luas. Nah, ngomongin masalah foto, di sini kan saya itu fokusnya di UGC ya, bikin yang namanya itu konten AI. Maka di sini saya kepikiran gimana ya kalau misalkan kita bikin gambar dari AI terus kita upload langsung di Facebook dan akunnya itu udah monetize. Kira-kira bakalan nempel gak tuh dodolnya, kata ibu-ibu Facebook ya, kayak gitu. Dan setelah itu saya coba untuk bikin yang namanya beberapa gambar dan langsung di-upload. Dan ternyata ada yang nempel ya. Yang nempel itu nggak gede teman-teman ya. Kurang lebihnya itu 0,02 dolar. Bayangin, dari tayangan 3.000 yang nempel cuma segitu. Dan beberapa gambar yang sudah saya upload dengan hasil AI, itu nggak ada yang nempel juga. Tayangan udah lumayan ya. Dari angka 100 sampai ke angka 300 ataupun ke 400-an, itu nggak ada yang nempel sama sekali. Nah, berarti di sini tentang masalah konten AI itu ketat. Dan di video kali ini mungkin saya akan coba untuk sharing, karena saya udah coba ngeriset teman-temannya, ternyata bikin konten pakai AI di Facebook apalagi yang udah monet itu rawan PL-nya, bahkan gampang banget untuk dimonet jangkauan. Dimonet jangkauan itu si jangkauan itu nggak bisa luas gitu ya, nggak bisa menyebar, hanya segitu-gitu aja. Jadi intinya itu kayak dikunci gitulah. Dan setelah saya coba cek beberapa informasi, hanya ada 3 yang mungkin bisa saya rangkum, dan 3 poin ini itu pasti teman-teman ngalamin juga, apalagi yang sama kayak saya nih bikin foto seperti ini. Dan saya juga akan kasih triknya bagaimana saya bikin sebuah gambar dari AI itu bisa dapatin jangkauan yang cukup lumayan luas dan ada dolarnya meskipun nggak gede ya. Jadi langsung aja kita mulai bahas deh. Jadi untuk poin yang pertama, kalau misalkan kita pengen aman dari segi yang namanya bikin konten pakai AI, itu kita harus bikin yang original. Jangan yang asal-asalan. Jangan yang sekedar bikin aja terus langsung diupload gitu. Itu nggak boleh banget ya. Karena udah pasti kalau misalkan seperti itu akan dianggap spam. Apalagi kalau misalkan teman-teman dalam waktu 1 hari ngupload kurang lebihnya 5 gambar yang nggak ada penjelasannya sama sekali. Nih, saya akan coba untuk tunjukin salah satu gambar yang kena di monet jangkauan dan yang nggak kena di monet jangkauan. Oke, salah satu contohnya itu gambar yang satu ini. Di sini saya tuh bikin sebuah penjelasan. Penjelasan itu seperti ini. Ini lebih ke cerita sebetulnya teman-teman ya. Dan gak ada tutorialnya ataupun gak ada penjelasan lebih detailnya. Di sini saya upload foto-foto seperti ini. Dan foto-foto seperti ini itu pakai yang namanya AI juga untuk cara bikinnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi insight-nya, ini cuma 169 jangkauan doang. Bayangin, gak ada interaksi lagi. Dan dolarnya itu gak dapat. Ya, nggak dapat sama sekali. Dan satu gambar lagi di mana gambarnya ini itu ada sebuah penjelasan. Penjelasan itu cukup lumayan jelas juga teman-teman ya. Saya coba untuk kasih hasilnya ataupun saya akan coba untuk perlihatkan sebentar.
Nah, contohnya itu gambar yang satu ini, teman-teman ya, di mana di sini tuh kayak semacam ada penjelasannya juga, cuma saya taruhnya itu di kolom komentar gitu. Nah, ini saya jelasin tutorialnya, dan di sini kalau misalnya kita lihat insights-nya itu udah lumayan tinggi nih, di angka 274 dan ada nih $1, 0,1 ya, bukan $1, 0,1 dolar dan dapat kurang lebihnya interaksi di angka 12-an. Nah, jadi di sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Kalau misalkan di poin yang pertama, ketika teman-teman pengen bikin yang namanya gambar pakai AI, usahakan itu original. Itu dari segi gambar. Kalau misalkan dari segi video, wajib ada yang namanya voice over-nya ataupun ada penjelasannya. Ya, ada isilah dari si konten tersebut. Dan emang agak sedikit susah kalau misalkan kita bikin konten pakai AI, apalagi yang konsepnya itu video. Jadi silakan teman-teman pikirkan dulu mau upload ataupun membuat gambar apa pakai AI, terus diupload ke akun Facebook-nya. Yang kedua, di sini teman-teman itu nggak boleh bikin gambar yang ada logo brand kayak gitu ya. Dan itu resikonya bakal di take down. Kalian bisa cek aja langsung di metanya, karena informasi ini itu saya ambilnya dari Meta. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin sebuah gambar di AI, terus pengen diupload itu mungkin lebih tepatnya ke tutorial ya. Kayak contohnya bikin gambar ini itu tutorialnya kayak gimana. Biasanya ada prompt-nya, terus ada step by step-nya. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, yaitu teman-teman jangan membuat yang namanya gambar deepfake. Gambar deepfake ini itu kita menyerupai gambar wajah dari si karakter public figure ya. Contohnya, misalkan di sini saya tuh coba bikin gambar, di belakang saya ini ada Taylor Swift dan di bagian sini tuh ada Elon Musk. Nah, di sini tuh saya langsung upload, tuh saya langsung kasih penjelasan, wah nggak nyangka ya saya ini berfoto langsung artisnya artis dunia dan dia masuk ke ruangan saya. Nah, itu nggak boleh kalau misalkan seperti itu ya. Atau wajah kita ini dibuat kayak semacam mirip misalkan itu Michael Jackson terus bisa ngomong, karena kan bisa ya untuk lip sync menggunakan PO3, itu tambah parah lagi. Dan beberapa gambar yang saya buat untuk karakternya ini saya tidak mengikuti gambar-gambar yang ada di public figure, tapi lebih ke manualan untuk promptingnya, dan ini untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. 3 poin yang bisa saya sampaikan, sederhana aja. Intinya di sini teman-teman bikinlah gambar yang original, ada penjelasannya, terus tidak bikin yang namanya itu sebuah informasi menyesatkan, apalagi dari segi gambar yang dibuat oleh AI. Nah, sekarang bagaimana cara saya bikin si gambarnya itu realistis seperti ini, teman-teman tuh ya. Realistis seperti ini dan ini tuh aman ya. Jadi dolarnya ada yang nempel, ada yang enggak juga. Tapi di sini saya akan coba untuk kasih sebuah penjelasannya. Jadi, untuk bikin sebuah gambar, salah satunya gambar yang FYP yang ini teman-teman ya. Si wanita ini itu saya bikinnya bukan pakai Nano Banana, bukan pakai Gemini ya, tapi pakai yang namanya itu Midjourney nih, yang ini ya. Dan sering banget saya bahas tentang masalah Midjourney ini di beberapa video yang sudah saya upload ya sebelumnya. Nah, jadi di Midjourney ini itu kita bisa bikin gambar yang sangat realistis. Contohnya itu seperti ini, teman-teman ya. Hasil gambarnya itu udah oke banget, dan untuk hasil generate-nya itu kadang-kadang nggak bisa sama dengan public figure ya. Ya, intinya ini udah pasti bakalan beda lah teman-teman ya. Jadi nggak bakalan kena yang namanya di monet jangkauan. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini, realistis banget. Dan kalau misalnya kita pengen upload gambar ke Facebook, itu jangan yang buram, tapi yang lebih nyata dan lebih realistis. Itu yang lebih aman menurut saya pribadi. Dan saya juga baca-baca sih dari peraturan ataupun kebijakan metanya. Dan ini untuk cara bikinnya gampang banget. Kalian tinggal bikin aja prompt-nya bisa minta bantuan ke ChatGPT, terus tinggal di generate. Dan jangan lupa ketika di-upload itu kasih penjelasan, apalagi kasih yang namanya label AI. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin agak sedikit ragu pengen upload gambar AI di Facebook, apalagi yang udah monet, tujuannya untuk ngejar yang namanya dolar plus jangkauan, mungkin pikir-pikir lagi. Kenapa? Karena lumayan cukup ketat juga. Ada beberapa gambar yang nggak nempel dolarnya di akun saya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang bertanya ya, apakah sekarang konten AI ketika kita upload di Facebook dan udah monet masih bisa dapat dolar atau enggak? Jawabannya masih bisa, cuman agak sedikit susah dan lumayan cukup ketat karena mungkin ada beberapa penyeleksian. Ya, meskipun nggak langsung di-banned, tapi kan agak sedikit rugi juga nih kalau misalkan jangkauannya itu ditahan, nggak bisa diperluas. Oke? Jadi kalau misalkan teman-teman paham dan pengen coba untuk bikin konten pakai AI juga, usahakan harus realistis dan harus jelas juga. Intinya hindari 3 poin tadi lah yang udah saya share. Itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.